Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kuryat Ferudin, NPM 2315300026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik hand grip dalam permainan badminton. Nah, apa saja sih macam-macam teknik yang digunakan dalam memegang raket pada permainan badminton atau bulu tangkis itu? Sebelumnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara memegang raket dalam bulu tangkis yang benar itu bagaimana. Nah, cara memegang raket yang benar itu tangan dibuka seperti ini, kemudian raket masuk pada tengah-tengah telapak tangan, kemudian jari menutup. Nah, ibu jari atau jempol ini berada dekat dengan jari tengah, kemudian jari telunjuk ini bersifat pasif atau bersifat kontrol agar mempermudah atau agar ayunan yang kita hasilkan itu lebih fleksibel. Sebelumnya pada cara memegang raket ini kita bisa mengikuti filosofi bagaimana kita memegang seekor burung kecil. Nah, apabila kita memegang atau menangkap seekor burung kecil, apabila kita memegangnya terlalu kuat, dia akan mati juga. Apabila kita tidak memegangnya dengan erat, dia juga akan lepas. Nah, sama halnya dengan kita memegang raket ini. Apabila kita memegang raket ini sangat kuat, kaku, nah kita juga kesulitan untuk melakukan ayunan, sehingga otot-ototnya juga kaku, tidak fleksibel. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam-macam cara memegang raket. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pegangan raket forehand. Pegangan raket forehand kalau bisa dibilang itu menjadi dasar dalam sebuah permainan, atau misalnya bisa dibilang kita mau belajar bulu tangkis itu kita pasti belajar awalnya dari pegangan forehand. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara memegang raket dengan teknik forehand. Nah, teknik forehand sendiri kita enaknya itu belajar melalui jarum jam. Nah, ini yang kita akan menjadi acuan dalam jarum jam itu yang diameter raket yang lebar ini. Nah, kalau pegangan forehand itu berada pada jarum jam 11 lebih 27. 11 lebihnya 27. Nah, jadi begini pegangnya, kemiringannya segini. Ini lurus pada tengah-tengah antara jempol dengan telunjuk. Pukulan forehand ini bisa digunakan untuk servis, kemudian memukul bola yang berada di kanan kita kalau kita tidak kidal. Kalau kidal ya berarti ini sebagai pukulan backhand dari seseorang yang kidal itu. Kelebihan dari pegangan forehand ini, pegangannya cukup kuat dan memungkinkan untuk berbagai macam pukulan seperti forehand bawah, kemudian atas, bisa juga digunakan melalui pegangan forehand ini. Selanjutnya pukulan backhand. Pukulan backhand yang tadinya ini forehandnya 11-27, kemudian kalau backhand kita putar sedikit pada jarum jam tepat pada 12 lebih 33. Nah, jadi agak miring gini. Nah, backhand ini digunakan untuk memukul shuttlecock atau kok yang berada di sebelah kiri kita kalau kita tidak kidal. Kalau
orang ideal berarti ini menjadi pukulan forehandnya bagi seseorang yang ideal. Ya, kegunaannya apa itu pegangan backhand ini? Nah, backhand ini bisa untuk menangkis atau mengembalikan smash dari lawan, atau misalnya smashan dari lawan keras, kita bisa menggunakan backhand untuk mengembalikan shuttlecock. Selain untuk mengembalikan smash dari lawan, kita juga bisa menggunakan cara memegang backhand tadi untuk mengawali sebuah permainan. Bisa kita gunakan untuk servis juga. Selanjutnya yaitu American grip. Lebih tepatnya kalau bisa dibilang orang Jawa itu gebuk kasur. Cara memegang gebuk kasur itu ya gini. Kelebihan yang dimiliki dari American grip ini, apabila kita menggunakan American grip untuk smash, maka power yang dihasilkan itu cukup tinggi dan sangat keras. Akan tetapi kekurangannya kurang fleksibel untuk melakukan backhand. Selanjutnya yaitu grip kombinasi. Pada grip kombinasi itu jika kita asumsikan di jarum jam, maka tepatnya jam 6 tepat 6.00. Lurus begini. Nah, pada grip kombinasi ini memungkinkan kita lebih fleksibel dalam tiap-tiap grip yang ada. Misalnya kita ingin melakukan forehand, bisa, backhand bisa, smash juga bisa menggunakan teknik kombinasi ini. Teknik pegangan kombinasi ini sangat fleksibel dalam setiap kedatangan bola. Misalnya bola datang tinggi, kita bisa smash langsung bawah, atau backhand kita bisa menggunakan teknik kombinasi ini tanpa mengubah pegangan yang lain, tetap menggunakan kombinasi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.